Jalan buntu di lereng Sumbing, pendaki terakhir yang tak pernah turun. Semua berawal dari seorang pendaki yang datang sendirian ke base camp Sumbing. Orang-orang memanggilnya Farhan. Diam, tenang, bawaannya ringkas, tapi ada satu hal yang bikin penjaga base camp agak heran. Farhan terus bertanya soal jalur lama di sisi utara, padahal jalur itu sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Katanya sih sering bikin orang nyasar, tapi malam itu Farhan tetap memaksa. Katanya cuma mau lihat sebentar. Setelah itu dia naik dan tidak ada yang tahu kalau itu jadi kali terakhir orang melihat dia hidup. Farhan datang ke base camp Sumbing menjelang senja, ketika cahaya matahari sudah mulai berubah warna jadi oranye kemerahan dan bayangan gunung menjulur panjang seperti tirai gelap yang menutupi jalanan desa. Dia turun dari mobil shuttle yang suara mesinnya nyaris mati tenggelam oleh hembusan angin pegunungan. Orang-orang di sekitar base camp cuma melirik sekilas. Tidak ada yang mengenalnya. Tapi itu bukan hal aneh. Banyak pendaki datang sendirian, mencari ketenangan, atau sekadar mau mengejar sunrise dari puncak. Tapi Farhan berbeda. Diam, tapi bukan diam yang biasa. Cara dia bergerak seperti seseorang yang sudah hafal gunung ini, tapi juga seperti orang yang tidak pernah kesini sama sekali. Bawaannya ringkas, carrier kecil, botol air, headlamp, jaket ringan, dan alat-alat standar pendakian yang terlihat baru. Saking ringkasnya, sampai penjaga base camp, Mas Darto, langsung komentar sambil senyum ramah. "Mas mau naik single trip ya? Ringkas banget bawaannya." Farhan cuma mengangguk pelan. "Iya, cuma sebentar kok mas," jawabnya singkat. Tapi matanya tidak sedang melihat Mas Darto. Tatapannya menelusuri utara gunung, wilayah yang selama bertahun-tahun sudah dianggap jalur mati oleh penduduk sekitar. Jalur itu tadinya resmi, tapi sejak beberapa kejadian aneh yang katanya cuma mitos, jalur itu ditutup. Bahkan papan penanda dicabut dan sebagian jalur sengaja dibiarkan liar ditelan semak. Farhan bertanya, "Jalur lama yang di utara itu masih bisa dilewatin kan?" Pertanyaan itu muncul begitu cepat, tanpa basa-basi. Mas Darto langsung berhenti menulis data pendaki. Alisnya naik sedikit. "Loh, mas tahu jalur itu dari mana?" "Dengar-dengar aja," jawab Farhan, masih dengan nada datar hampir tanpa ekspresi. "Katanya lebih sepi." "Sepi iya," gumam Mas Darto sambil melirik keluar. "Tapi bukan jalur buat pendakian lagi. Sering dibikin orang nyasar. Nggak direkomendasi buat siapapun." Farhan mengangguk, tapi bukan anggukan setuju. Lebih seperti anggukan orang yang mendengar sesuatu yang sudah mereka ketahui, sesuatu yang tidak mengubah keputusannya. Tidak lama setelah itu, beberapa pendaki lain datang. Ada yang ngobrol, ada yang ribut soal logistik. Mereka sempat melihat Farhan yang masih berdiri sendiri di teras base camp sambil merapikan tali ranselnya. Beberapa pendaki iseng menyapa, tapi Farhan cuma membalas dengan senyum tipis. Bukan sombong, tapi terasa kosong. Saat senja berubah menjadi langit biru tua dan lampu-lampu di sekitar base camp mulai menyala, Farhan kembali menghampiri meja administrasi. Mas Darto sedang membuat kopi saset, tapi begitu melihat Farhan berdiri di depannya, dia otomatis menggeser cangkir ke pinggir meja. "Mas Darto," kata Farhan pelan, "kalau saya cuma mau lihat sebentar lewat jalur lama itu nggak apa-apa kan? Saya nggak naik sampai atas kok." Mas Darto menatapnya lama. Ada rasa tidak enak yang muncul secara naluriah, seperti firasat yang muncul tanpa alasan jelas, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. "Mas," ujarnya pelan, nada suaranya lebih serius. "Jalur itu udah nggak ada yang rawat, banyak batu lepas, akar-akar pohon, dan ya kadang ada suara-suara. Namanya hutan." Farhan tidak terlihat gentar, bahkan seperti menunggu jawaban itu. "Saya cuma mau lihat jalurnya aja mas," ulang Farhan. "Gak jauh kok." Mas Darto tahu
Kalau terlalu memaksa melarang seseorang, biasanya malah bikin orang itu makin penasaran. Jadi akhirnya dia menghela napas panjang. Ya sudah, tapi hati-hati. Dan kalau ada apa-apa, balik aja, jangan maksa. Farhan mengangguk. Makasih, Mas. Saat Farhan pergi meninggalkan base camp, lampu-lampu teras menyorot punggungnya. Siluet tubuhnya bergerak menyatu dengan bayangan pepohonan yang gelap. Angin gunung berembus lebih dingin dari biasanya, seolah membawa sesuatu. Mas Darto yang sudah bertahun-tahun jaga base camp mendadak merinding tanpa tahu kenapa. Dia menatap ke arah Farhan menghilang, lalu bergumam sangat pelan. Semoga selamat ya. Beberapa pendaki yang masih nongkrong di warung dekat base camp juga memperhatikan. Ada yang nyeletuk. Loh, Mas, itu bukan jalur pendakian kan? Kok ke arah situ sih? Yang lain menjawab santai. Biarin aja, mungkin mau pipis. Tapi bahkan nada bercanda itu terasa datar. Mereka semua tanpa sadar mengawasi langkah Farhan sampai tubuhnya benar-benar lenyap di balik semak. Saat menuruni tangga base camp, Farhan merasakan udara berubah dari hangat ke dingin, lalu sangat dingin. Bukan dingin malam biasa, tapi dingin seperti ruangan yang sudah lama tidak dikunjungi manusia. Jalanan tanah di depannya tampak biasa saja, tapi semakin ke utara, semakin sedikit cahaya yang masuk. Daun-daun terembesi menutupi sebagian besar langit, membuat suasana seperti sore yang tak berakhir. Dia memegang tali ransel, merapikan letaknya di bahu kiri dan melangkah lebih dalam. Setiap suara di belakangnya perlahan menghilang. Tawa pendaki lain, suara panci warung, dan obrolan di teras base camp melebur menjadi satu kenangan jauh yang terasa tidak penting. Yang tersisa hanya suara langkahnya. Farhan berhenti sebentar, menyalakan headlamp untuk berjaga-jaga. Cahaya putih biru dari lampu itu mengiris gelap seperti garis tipis di udara. Semak-semak tampak bergerak sedikit karena angin. Entah kenapa, Farhan mengangkat kepala dan memperhatikan pepohonan yang tumbuh di kanan kiri jalur. Mereka tumbuh dengan cara yang aneh, batangnya condong ke arah yang sama, seolah membentuk terowongan alami yang menyorot langsung ke tengah jalur. Padahal pohon jarang tumbuh simetris seperti itu. Farhan mengangguk kecil, seperti memastikan sesuatu. Akhirnya dia sampai di titik yang dia cari, gerbang alam ke jalur lama. Tidak ada papan penanda, tidak ada tali pembatas, hanya jalan tanah yang samar seperti dilalui manusia puluhan tahun lalu dan kemudian dibiarkan. Farhan berdiri di sana beberapa detik, mengamati, mendengarkan. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar normal. Tapi semakin Farhan masuk, suara itu seperti terpotong satu persatu. Jangkrik pertama berhenti, lalu jangkrik kedua, lalu ketiga, hingga akhirnya tak ada suara sama sekali. Seperti semua makhluk hidup di sekitar memutuskan untuk diam. Farhan melanjutkan langkahnya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Pada langkah keempat, Farhan sempat menoleh ke belakang. Bukan karena takut, tapi seperti memastikan sesuatu. Ekspresinya datar, tapi ada garis kecil ketegangan di sudut matanya. Tidak ada siapa-siapa. Dia menarik napas panjang lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Akhirnya ketemu juga. Suara itu tenggelam oleh angin. Tidak ada yang tahu apa tujuan Farhan sebenarnya. Tidak ada yang tahu kenapa dia ingin masuk jalur yang ditutup. Jalur yang bahkan warga sekitar enggan menyentuhnya. Tidak ada yang tahu kenapa dia terlihat yakin seakan sedang kembali ke tempat yang pernah ia datangi. Dan tidak ada yang tahu bahwa langkah-langkah ringan yang mengantarnya masuk ke jalur utara sore itu menjadi langkah terakhir yang pernah terdengar dari dirinya. Karena setelah senja berubah menjadi malam dan kabut turun perlahan, tidak ada satupun orang melihat Farhan lagi. Tidak malam itu, tidak besoknya, tidak seterusnya. Ia adalah pendaki terakhir yang memilih jalur itu. Jalur yang seharusnya tak lagi dibuka. Jalur yang memakan orang bukan dengan kekerasan, tetapi dengan cara yang lebih sunyi. Cara yang hanya diketahui oleh hutan.
Jalur lama itu terasa berbeda sejak langkah pertama Farhan masuk ke dalamnya. Walau senja belum hilang sepenuhnya, suasana di dalam jalur itu seperti ruangan yang lampunya meredup sendiri. Cahaya yang masuk dari celah pepohonan terlihat putus-putus, seperti tirai gelap yang menggantung rendah. Semak-semak menutupi sebagian besar tanah, dan beberapa di antaranya tampak tumbuh liar sampai menutup jalan setinggi pinggang. Farhan harus menunduk dan sesekali menyibakkan ranting agar bisa lewat. Tidak ada suara serangga. Itu hal pertama yang benar-benar mencolok. Biasanya waktu malam mulai turun di gunung, suara jangkrik dan burung malam bersahutan. Tapi di sini yang ada hanya senyap. Senyap yang kelewat bersih, seperti tempat ini ditutupi selimut tebal yang mengurung semua suara. Angin pun hampir tidak terasa. Udara seperti diam, menggantung, menekan. Farhan menyalakan senter kecil di tangan, padahal masih cukup terang, tapi cahaya senter memberi rasa aman, atau setidaknya memberi sesuatu yang bisa ia kontrol di tengah kegelapan yang terasa melingkupinya. Dari awal, dia sudah merasa ada yang aneh dengan jalur ini, bukan cuma karena sepi atau gelap, tapi cara pepohonannya tumbuh. Mereka seperti miring ke arah yang sama, mengarah ke tengah jalur, seolah membentuk lorong panjang yang menuntunnya ke satu tempat. Farhan berhenti sebentar, mengamati batang-batang itu. Semakin ia perhatikan, semakin jelas kalau kemiringannya bukan bentuk alami. Batang-batang itu tumbuh seperti mengikuti sesuatu atau seseorang. Di setiap sisi jalur, akar-akar pohon menjalar seperti urat nadi raksasa yang tertanam di tanah. Ada beberapa akar yang terlihat seperti tangan kecil yang muncul dari bawah tanah, membeku sebelum sempat mencengkram apapun. Farhan sempat menginjak satu akar yang licin, hampir terpeleset. Di bawah kakinya, tanah terasa lembab, tapi bukan lembab karena hujan. Lebih seperti lembab ruangan yang tidak pernah dijemur matahari. Masih jauh, gumamnya sendiri. Bukan untuk meyakinkan, tapi lebih sebagai kebiasaan berbicara pelan saat merasa ada sesuatu yang memperhatikan. Setelah beberapa menit berjalan, jalur itu tiba-tiba melebar. Bukan melebar yang natural, tapi seperti ada bagian yang pernah dibersihkan dulu. Namun sekarang sudah ditelan semak. Farhan memperhatikan tanah yang sedikit lebih terang warnanya, bekas jalur lama yang kini hanya tersisa pola samar. Ia melangkah pelan. Di depannya jalur bercabang jadi dua. Satu jalan ke kiri yang tampaknya agak terbuka meski tetap rimbun. Satunya lagi lurus, tapi lebih gelap, seolah tidak pernah terkena cahaya matahari sama sekali. Di peta manapun, Farhan tahu tidak ada persimpangan di jalur utara. Jalur ini seharusnya lurus saja, naik sedikit, lalu belok kembali ke jalur utama di sisi timur. Tapi ini bukan jalur resmi. Ini jalur yang tidak ada di peta manapun. Farhan berjongkok, menyinari tanah. Tidak ada bekas jejak kaki manusia. Tidak ada tanda orang pernah lewat. Bahkan daun-daun di tanah tidak tampak terinjak. Seperti jalur ini baru muncul beberapa hari lalu, atau lebih buruk, muncul ketika dia masuk. Angin kecil tiba-tiba berhembus, sangat lembut, tapi cukup membuat daun-daun kering bergetar. Farhan mengalihkan fokusnya pada suara halus yang dibawa angin itu. Suara yang berasal dari jalur lurus. Langkah sangat pelan. Farhan menegang. Ia berdiri, mematikan senter sesaat. Menunggu. Tidak ada suara lain. Senyap kembali menguasai keadaan. Saat ia menyalakan senter kembali dan bersiap melangkah, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan langkah kaki manusia yang cepat atau berat. Suaranya datar, ritmis, seperti seseorang berjalan tanpa niat menakuti. Justru seperti seseorang yang tidak menyadari dirinya sedang dilihat. Atau sedang meniru langkah Farhan. Saat Farhan melangkah sesekali, suara itu muncul setengah detik setelahnya. Seperti gema yang datang dari jarak yang tidak jelas. Tapi itu bukan gema. Jalur ini bukan tempat gema. Ini bukan gua. Tidak ada batu besar yang bisa memantulkan suara.
Farhan melangkah sekali lagi dan langkah itu muncul lagi menirunya. Suaranya seperti diinjak oleh kaki telanjang, menekan dedaunan yang basah yang tersebar di tanah. Farhan berhenti. Suara itu berhenti. Dia menunggu 5 detik, 10 detik, tidak ada apa-apa. Mungkin angin, katanya dalam hati. Meski jelas itu bukan angin. Ia kembali mencoba melangkah, tapi belum tuntas menginjak tanah, suara langkah ketiga muncul dari arah jalur lurus. Lebih dekat, lebih jelas. Farhan memegang kuat tali ranselnya, tubuhnya sedikit condong ke depan, siaga, tapi wajahnya tidak menunjukkan ketakutan. Lebih seperti seseorang yang sudah memperkirakan hal ini. Hal ini bukan kejutan, tapi sesuatu yang ia antisipasi. "Kamu dari tadi ngikutin," gumamnya pelan namun tegas. Tidak ada jawaban, tapi angin lembut yang lewat membawa suara samar, seperti gesekan kain tipis atau embusan napas panjang yang menahan rasa sakit. Farhan mulai berjalan ke arah jalur lurus, jalur yang lebih gelap, jalur yang tidak ada di peta manapun. Setiap ia melangkah satu langkah, suara itu kembali mengikutinya dari belakang. Seolah jaraknya tetap 3 atau 4 meter. Tidak lebih jauh, tidak lebih dekat. Di titik tertentu, Farhan menoleh cepat, berharap menangkap sesuatu di sudut matanya. Tapi yang ada hanya kabut tipis yang bergerak. Kabut itu muncul begitu saja, padahal suhu belum terlalu dingin untuk kabut malam. Kabut itu tidak menyebar merata, justru berkumpul dalam satu garis panjang, mengikuti jalur lurus. Farhan memicingkan mata. Cahaya senter sepertinya diserap oleh kabut itu. Kabut itu tidak memantulkan cahaya, tidak menunjukkan dinamika. Dia hanya diam seperti sesuatu yang sedang mengamati balik. Farhan melewati batas cabang itu. Semakin jauh masuk, semakin gelap suasananya. Tidak ada arah mata angin yang jelas. Tidak ada tanda-tanda hutan normal. Bahkan bau hutan berubah. Tidak segar, tidak lembab. Bau itu seperti bau kamar tertutup yang lama tidak dibuka. Bau adonan tanah dan besi. Bau dingin yang tidak alami. Setiap kali Farhan mengangkat kaki, akar-akar pohon tampak menyentuh bagian bawah sepatunya, seperti tangan kecil yang menguji berat tubuhnya atau memastikan dia benar-benar lewat. Kadang akar itu bergerak sedikit ketika tersorot senter, tapi Farhan tahu itu mungkin cuma ilusi cahaya. Mungkin. Tidak lama setelah itu terdapat bagian jalur yang lebih sempit. Semakin dia masuk, semakin pepohonannya menutup. Daun-daun kering tertutup kabut yang menempel di permukaannya seperti embun palsu. Farhan merasakan hawa dingin merayap ke dalam jaketnya. Dia menggosok lengannya sebentar, lalu berhenti lagi. Langkah itu kini terdengar sangat jelas, tidak berjarak, tidak pelan. Suara itu seperti berada tepat di belakangnya. Kalau Farhan mengulurkan tangan, mungkin bisa menyentuh sumbernya. Farhan menghela napas, menyinari tanah di belakang. Tanah di belakangnya kosong. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas langkah. Padahal akar-akar pohon tampak bergeser sedikit tadi, tapi tanahnya tetap rapi, seolah tidak pernah tersentuh apapun selain dirinya. Farhan mengangkat kepala, memandang ke depan lagi. Persimpangan itu sudah jauh di belakang, tapi suara langkah itu tetap ada, mengikuti, mencocokkan ritmenya dengan langkah Farhan. Kadang lebih cepat satu langkah, kadang lebih lambat satu langkah. Seolah sedang mempelajari cara berjalan manusia. Farhan berhenti untuk kesekian kalinya. Napasnya sedikit teratur, tapi suaranya ketika bicara berubah. "Gak usah sembunyi, aku udah ngerasain dari awal." Senter di tangannya bergerak sedikit karena jarinya bergetar. Entah karena dingin atau karena sesuatu yang lain. Kabut di depan menggantung lebih tebal, seperti tirai. Dan dari balik kabut itu, Farhan mendengar suara baru. Suara yang bukan langkah. Suara seperti seseorang mencakar permukaan kayu. Lambat, panjang, dan berat. Suara yang membuat Farhan akhirnya sadar satu hal. Apapun yang mengikutinya
bukan pendaki lain, dan bukan hewan. Itu sesuatu yang berada di jalur yang seharusnya tidak ada, dan ia kini tepat berada di belakangnya, menunggu langkah Farhan selanjutnya. Langkah itu terus muncul. Dari tadi ritmenya sama. Farhan melangkah 2 kali dan selalu ada langkah ketiga menyusul dari belakangnya. Bukan langkah berat, bukan langkah yang ingin menakuti. Suaranya pelan, tapi punya pola yang ganjil, pola yang seolah sengaja dibuat untuk terdengar oleh Farhan, tapi tidak cukup jelas untuk membuatnya tahu apa yang sebenarnya mengikuti. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Yang ketiga itu selalu datang terlambat setengah detik, tidak lebih, tidak kurang. Seperti seseorang yang berdiri terlalu dekat, meniru apapun yang ia lakukan. Semakin Farhan berjalan, semakin ia sadar kalau langkah ketiga itu tidak mengikuti ritme alam. Angin berhenti, daun tidak lagi bergerak, kabut menggantung seperti tirai putih yang berat. Tapi langkah itu tetap ada, tidak terpengaruh oleh apapun, tidak tunduk pada keheningan sekitar. Suara langkah itu berdiri sendiri, berdenting seperti jarum jam yang mengetuk dinding kamar kosong. Farhan berhenti mendadak. Suara di belakangnya juga berhenti, benar-benar langsung berhenti. Tidak ada gesekan kecil, tidak ada napas tertahan, tidak ada suara tanah terinjak setelahnya. Seakan yang mengikutinya itu punya refleks sempurna untuk meniru. Farhan memutar tubuh separuh, mengarahkan senter ke belakang. Cahaya senter menembus kabut, tapi kabut itu bukannya terdorong menjauh, justru kabut itu menelan cahaya, menyerapnya, seperti kabut itu tidak sekadar uap air, melainkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang bisa merasa. Tidak ada apa-apa di sana, tidak ada sosok, tidak ada bayangan, tidak ada perubahan di tanah yang lembab. Tapi Farhan tahu sesuatu sedang berdiri di luar jangkauan cahaya senter, bukan karena dia melihatnya, tapi karena dia merasakannya. Ada tekanan di punggungnya, seperti seseorang berada sangat dekat dan menunggu dia bergerak lagi. Dalam hitungan detik yang berjalan lambat, Farhan mengangkat wajah, dan untuk sepersekian detik, hanya sekejap, dia merasakan sensasi aneh, seakan ada seseorang yang ikut mengangkat kepala bersama dirinya, dan hanya beberapa jengkal di belakang. Gerakannya kecil sama persis dengan gerakan Farhan, lembut, tertahan, teliti. Farhan memejamkan mata sebentar. Ketika dibuka, kabut itu tampak sedikit lebih tebal, lebih berat, dan lebih dekat. Dia memutuskan untuk tidak berhenti lama-lama. Semakin lama dia diam, semakin jelas langkah itu terdengar di dekatnya, seperti suara detak jantung di dalam telinga sendiri. Ia mengambil napas panjang dan melangkah sekali lagi. 1 langkah, hening. 2 langkah, diam. Lalu, seakan seperti dalam kabut, terdengarlah langkah ketiga. Pelan, tapi kali ini agak berbeda. Tidak hanya meniru, tapi seperti menyusul. Seperti makhluk itu sedang mencoba menyesuaikan posisi, memastikan dirinya tetap berada di belakang punggung Farhan. Farhan mempercepat langkahnya. Tanah mulai menurun sedikit. Jalur terasa memanjang sendiri, seperti akar-akar dan semak bergerak pelan membuka jalan, atau justru menutup jalan di belakangnya. Ia merasakan bulu tengkuknya yang meremang. Ini bukan ketakutan biasa. Ini bukan rasa takut ketika melihat bayangan lewat di sudut mata. Ini adalah insting tubuh yang mengatakan bahwa seseorang berada terlalu dekat, lebih dekat dari jarak aman manusia. Jarak yang biasanya hanya ditempati oleh orang yang sangat akrab atau sesuatu yang tidak punya batas privasi. Farhan kembali menoleh cepat, tapi seolah kabut itu bernyawa. Ia merapat lebih tebal ke arah senter, membuat jarak pandang hanya sekitar 1 meter. Tidak ada yang bisa dilihat selain serpihan kabut putih pekat. Namun Farhan tahu satu hal yang tidak bisa dibohongi. Ketika ia menoleh tadi, ada perasaan aneh di sisi kanan wajahnya, seperti ada yang bergerak cepat menunduk, terpleset keluar dari jangkauan cahaya. Bukan bayangan,
bukan hewan, sesuatu yang tingginya selevel dengan bahunya. Farhan bergumam pelan. Kenapa sembunyi terus? Tidak ada jawaban. Tapi suara langkah itu tiba-tiba tidak menunggu lagi, tidak meniru, justru terdengar 2 kali lebih cepat, seperti sesuatu yang kehilangan kesabaran. Farhan memegang senter lebih erat. Senter itu tiba-tiba terasa lebih berat, seolah ada tekanan tak terlihat yang menariknya ke bawah. Dia mencoba menggoyangkannya sedikit, dan cahaya bergoyang seperti lilin dalam ruangan tertutup. "Jangan ganggu," gumam Farhan. Suaranya kali ini terdengar sedikit bergetar, namun tetap berusaha tenang. Tapi langkah itu justru semakin dekat. 3 langkah, 2 langkah, 1 langkah. Farhan membalikkan tubuh sepenuhnya. Senter diarahkan lurus pada kabut yang menggantung di belakang. Cahaya itu bergetar, tapi tetap terang. Dan untuk pertama kalinya ada perubahan. Kabut di satu titik terlihat menebal seperti dinding. Lalu ada semacam lekukan bentuk di dalamnya. Lekukan yang samar, tapi cukup untuk membuat dada Farhan menegang. Bentuk itu seperti ujung kepala seseorang yang sedang berdiri, tapi menunduk rendah, lebih rendah dari posisi normal manusia menunduk. Seolah sesuatu itu punya leher yang terlalu panjang atau tubuh yang terlalu tinggi. Farhan menahan napas. Kabut itu tidak bergerak, hanya bentuk samar di dalamnya yang berdenyut pelan, seperti napas. Dan semakin lama ia perhatikan, semakin jelas dia melihat sesuatu yang lain. Ujung rambut hitam yang sangat tipis bergantung seperti benang kusut. Farhan langsung mundur selangkah, dan bentuk itu menunduk lebih dalam, begitu cepat hingga membuat kabut di bawahnya terbagi 2 seperti tirai tertutup angin. Dan bentuk itu ikut mundur, gerakannya cepat, begitu cepat hingga membuat kabut di bawahnya terbagi 2 seperti tirai tertiup angin. Tapi angin tidak ada sama sekali. Farhan berbalik dan langsung berjalan lebih cepat. Jalur di depannya tampak memanjang, seperti tanah itu berusaha mengulur waktu. Setiap akar pohon tampak seperti hidup, bergerak sedikit saat ia lewati, seolah merasakan tubuhnya lewat. Langkah pertama Farhan terasa ringan, langkah kedua mulai berat, tapi langkah ketiga kali ini bukan berasal dari belakang. Suara langkah ketiga terdengar di samping kanannya, sangat dekat, hanya sejarak bahu. Seperti sesuatu berjalan sejajar dengannya, meniru ritmenya, menyelaraskan kecepatannya. Farhan mencoba tidak melirik. Dia tahu jika ia menoleh sekarang, dia tidak akan menemukan manusia. Senter di tangannya tiba-tiba meredup, bukan karena baterainya lemah, tapi seperti ada sesuatu yang menarik cahaya ke samping. Farhan menggenggamnya dengan 2 tangan, tapi cahaya itu tetap tertarik, sampai akhirnya dari sudut mata kirinya ia melihat sesuatu yang bergerak paralel dengannya. Sesuatu setinggi dirinya, sesuatu yang menunduk terlalu rendah, seakan wajahnya berada di lutut. Sesuatu yang setiap langkahnya mengeluarkan suara yang sama persis dengan langkah manusia, tapi tidak punya bayangan. Farhan mengambil langkah cepat, tidak berlari, tapi hampir setengah berlari. Nafasnya mulai pendek, suara di sampingnya ikut menyesuaikan. Langkah itu tetap 3, selalu 3, selalu menutup jarak yang dia buat. Keseimbangan Farhan sempat goyah ketika akar besar menghalangi jalannya. Dia menendangnya sedikit agar bisa lewat, dan untuk sepersekian detik langkah di samping itu berhenti. Tapi kemudian terdengar lagi 1 langkah, 2 langkah, lalu tepat sebelum langkah ketiga muncul, sesuatu seperti tangan dingin hampir menyentuh pergelangan kakinya. Farhan menendang ke belakang, refleks, tidak kena apapun. Tapi sensasi dingin itu bertahan beberapa detik, seperti sisa sentuhan yang tidak terlihat. "Apa maumu?" teriak Farhan pelan, lebih seperti desahan marah daripada teriakan sungguhan. Tidak ada jawaban verbal, tapi kabut di depannya tiba-tiba terbuka sedikit, dan suara itu muncul lagi. Suara yang kini bukan langkah. Suara itu seperti napas panjang yang ditahan terlalu lama. Napas seseorang yang meniru ritme Farhan,
berdiri begitu dekat sampai dia bisa merasakan hembusannya menyentuh belakang lehernya. Farhan tahu satu hal, apapun itu kini tidak hanya meniru langkahnya. Makhluk itu sedang berdiri tepat di belakangnya, menunduk dan menunggu dia berhenti lagi. Karena setiap kali dia berhenti, langkah ketiganya selalu datang mendekat. Dan kali ini langkah itu tidak ingin hanya mengikuti. Langkah itu ingin menyentuh, ingin memastikan sesuatu, ingin mengenali bentuk tubuhnya. Dan Farhan tahu jika dia berhenti terlalu lama, makhluk itu tidak akan hanya meniru langkah, ia akan meniru wujudnya. Farhan tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan mengikuti jalur itu. Dia hanya tahu satu hal, langkahnya mulai terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena tanah di bawah kakinya seperti berubah menjadi permukaan yang berbeda. Lebih dingin, lebih padat, lebih mati. Ia sempat melirik jam di pergelangan tangan, tapi jarum detiknya seolah berjalan terlalu lambat. Seperti jam itu pun enggan jujur tentang waktu yang sebenarnya. Sekitar 2 jam sejak dia meninggalkan persimpangan tadi, kabut semakin tebal dan suhu turun begitu drastis sampai napas Farhan berubah menjadi asap tipis setiap kali ia mengembuskannya. Dia mengencangkan resleting jaketnya, menggosok telapak tangannya, lalu menyorotkan senter ke depan, dan disitulah dia melihatnya. Jalur itu buntu, benar-benar buntu. Dari belakang, jalur yang dia lewati tadi lurus dan jelas. Tapi entah sejak kapan, di depan kini berdiri dinding tanah setinggi hampir 3 meter. Seperti tebing kecil yang tumbuh tiba-tiba. Di bawahnya, akar-akar besar merayap seperti ular membeku, melingkar, menutup, menumpuk. Di sela-selanya tersangkut batu-batu hitam kasar, seolah ada yang sengaja merapatkan semuanya untuk membangun tembok agar tidak ada yang lewat. Farhan berdiri beberapa meter dari tumpukan itu. Sinar senter memantul dari permukaan tanah basah, lalu berhenti di bagian akar yang paling membesar. Akar itu tampak seperti daging keras yang mengeras. Bekas potongannya tidak rata, seperti dipatahkan, bukan dipotong. Dia mendekat, menyentuh permukaan akar dengan jari. Dingin, keras, dan tidak seperti akar biasa. Permukaan akar itu terasa seperti batu, tapi denyut halus, sangat samar, terasa di ujung jarinya. Farhan refleks menarik tangannya. Ada apa dengan tempat ini? Gumamnya. Senter digerakkan ke sisi-sisi jalur. Tidak ada jalan lain, semua tertutup rapat. Dia memutuskan untuk kembali. Setidaknya sampai persimpangan tadi. Mungkin dia salah arah. Mungkin jalur yang tadi lurus adalah jalur yang salah. Mungkin dia harus belok kiri saat itu. Banyak kemungkinan yang bisa diterima akal. Tapi baru satu langkah ia putar badan, ada sesuatu yang membuat tubuhnya berhenti sendiri. Jalur yang dia lewati tadi berubah. Tadi dia melewati jalur yang relatif sempit dengan pohon-pohon di kiri dan kanan. Tapi sekarang saat senter diarahkan ke belakang, jaraknya seperti lebih panjang, jauh lebih panjang. Tanah di belakang tampak menurun sedikit, padahal harusnya tidak. Beberapa akar yang harusnya ada di kiri kini muncul di kanan. Pohon akasia yang besar dan sempat ia sentuh tadi kini berdiri di sisi sebaliknya. Daunnya bergerak pelan, seperti baru saja disentuh seseorang. Farhan memejamkan mata sebentar, mengatur nafas. "Aku cuma capek," katanya pelan. "Ya, cuma capek." Tapi ketika membuka mata lagi, jalur itu semakin panjang. Kabut yang tadi berada hanya sebatas bahu, kini menutupi jalur hingga membuatnya seperti lorong tanpa ujung. Daun-daun di tanah tidak lagi mengikuti pola acak alami. Pola itu berubah menjadi garis-garis memanjang seperti goresan yang sengaja dibuat. Farhan mundur satu langkah. Tanah di belakangnya bergetar pelan. Getaran halus, tapi cukup terasa sampai ke betis. Seperti tanah sedang menarik napas panjang. "Ini bukan jalur gunung," bisik Farhan. "Ini bukan gunung." Dia memutuskan bergerak kembali ke arah buntu tadi. Jika jalur ke belakang berubah, mungkin bagian depan punya sesuatu yang bisa dia pahami.
Dia mendekat ke tembok tanah itu. Senter diarahkan lebih dekat. Akar-akar besar itu tampak semakin aneh. Permukaannya terlihat seperti memuai, menebal, lalu membeku. Ada beberapa bagian akar yang retak. Dan di balik keretakan itu terlihat warna hitam pekat seperti arang. Tapi tidak lembut, lebih seperti permukaan kulit yang terbakar dan mengeras. Farhan menyentuh permukaan tebing tanah. Dingin, lebih dingin dari udara sekitar. Dan semakin lama dia menempelkan tangannya, semakin dingin. Seperti tebing itu sedang menghisap suhu tubuhnya. Dia menarik tangan cepat, kulitnya memucat. Farhan mencoba memanjat sedikit, mencari celah. Tapi setiap ia memegang batu, batu itu terasa rapuh dan mudah hancur. Seperti disusun dari abu. Ketika dia mencekram akar, akar itu terasa berdenyut, pelan, seperti detak jantung yang sangat lambat, menyebabkan Farhan menarik tangannya lagi. Kali ini dengan rasa jijik merayap di kulit. Saat ia hendak benar-benar memutuskan kembali, dia mendengar sesuatu dari sisi kanannya. Suara napas, panjang, dalam, seperti seseorang menarik udara dari dalam tanah. Farhan menoleh cepat, senter diarahkan ke sumber suara. Tidak ada apa-apa, hanya kabut. Tapi kabut itu bergerak, bukan karena angin, tapi seperti sesuatu berjalan di dalamnya. Farhan merasakan dadanya menegang. Dia tahu, dia tidak bisa diam di sini. Tapi ketika dia berbalik lagi ke jalur yang tadi ia lewati, jalur itu berubah drastis. Pohon yang tadinya berdiri tegak, kini tumbang ke samping, memblokir sebagian jalan. Akar-akar kecil yang tadinya di tanah, kini mencuat seperti duri. Dan jalur itu semakin panjang. Farhan mundur, kembali menghadapi tebing tanah. Tiba-tiba suara kecil terdengar dari akar yang paling besar. Suara retakan halus, seperti ada sesuatu di dalam akar itu yang mencoba keluar. Farhan menahan napas. Akar itu bergeser sedikit, sangat sedikit, tapi cukup untuk mengangkat tanah di bawahnya. Kabut merapat ke akar itu, seperti tertarik sesuatu. Berputar kecil, memusat di satu titik. Farhan bersiap lari, tapi sebelum sempat ia menggerakkan kaki, sesuatu bergeser di belakangnya. Cepat, halus, seperti bayangan berlari melintas. Farhan menoleh ke belakang dengan senter terangkat tinggi, dan jalur itu berubah lagi. Pohon-pohon yang tadi tegak kini condong ke arah Farhan, seperti menutupi jalan. Beberapa batang pohon tampak seperti dipelintir dari dalam, menghasilkan suara pelan yang mirip suara tulang retak. Ranting-ranting yang tadi di atas kepala kini merunduk sampai hampir menyentuh tanah. Farhan melangkah mundur, punggungnya hampir menyentuh tebing. Hawa dingin dari tebing merayap ke tulang belakangnya. Tapi dia tidak bisa mundur lagi. Jalur di belakang telah menjadi lorong yang tidak lagi mengikuti gunung. Lorong itu memanjang seperti selang gelap yang tidak punya akhir. Dinding lorong itu bukan hanya pepohonan, tetapi akar yang melilit-lilit seperti isi perut raksasa. Tanah yang tadinya lembut kini tampak seperti tanah kuburan basah yang baru digali. Farhan menggigit bibir, menahan ketakutan yang mulai naik ke tenggorokan. Aku harus kembali, harus. Tapi tidak ada lagi kata kembali, karena setiap dia melirik ke belakang, lorong itu berubah. Kadang panjang, kadang sempit, kadang membelok ke arah yang tidak mungkin. Seolah tempat ini sedang memikirkan bentuk yang paling tepat untuk menjebaknya. Farhan menoleh ke arah tebing sekali lagi. Akar yang retak tadi kini retak lebih besar. Dari celahnya terdengar suara seperti napas tersengal. Farhan merapatkan senter ke dada. Dia tidak bisa maju, dia tidak bisa kembali, dia tidak bisa memanjat. Dan tiba-tiba seluruh hutan di sekelilingnya terasa membeku. Bukan membeku seperti dingin, tapi membeku seperti waktu berhenti bergerak. Tidak ada angin, tidak ada kabut yang naik turun. Tidak ada suara langkah ketiga. Diam. Semuanya diam. Diam yang sempurna. Farhan menyadari satu hal. Sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari makhluk apapun yang mengikutinya sejak tadi. Tempat ini berubah bukan karena ia salah jalan,
Tempat ini berubah karena ia sudah masuk ke bagian gunung yang tidak seharusnya dilalui manusia. Tempat yang tidak ada di peta, tidak ada di jalur resmi, tidak ada dalam cerita pendaki. Tempat yang mungkin bukan bagian dari dunia yang dia kenal. Dan sekarang tempat itu menutup diri, pelan-pelan, seperti mulut besar yang sedang bersiap mengunyah seseorang yang tersesat di dalamnya. Farhan masih berdiri mematung di depan dinding tanah yang tiba-tiba muncul, menghalangi seluruh jalur. Nafasnya naik turun pelan, tapi tubuhnya terasa semakin dingin. Bukan dingin seperti angin gunung yang menusuk saat dini hari, tapi dingin yang aneh, dingin yang datang dari dalam tanah, seolah tempat itu mengembuskan hawa dari perut bumi. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini cuma efek panik. Medan gunung kadang memang suka berubah karena longsor kecil atau akar tumbang. Tapi apa mungkin semuanya berubah secepat itu? Jalur yang dia lewati tadi jelas, sangat jelas. Bahkan dia masih ingat tempat dia sempat tersandung batu yang mencuat di tengah tanah. Tapi sekarang ketika dia menoleh ke belakang, jalur itu seperti memanjang, lebih panjang daripada sebelumnya. Seolah ada jarak yang digeser diam-diam ketika dia tidak melihat. Farhan menelan ludah, tenggorokannya kering sekali. Dia memutuskan duduk sebentar untuk menenangkan diri. Punggungnya menempel pada pohon yang permukaannya terasa keras dan dingin. Dia membuka tas, mengambil botol minum. Tapi sebelum sempat meneguk, dia sadar ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Dia mengecek jam di pergelangan tangannya. Jarumnya berhenti, sama sekali tidak bergerak. Jam itu seolah membeku. Detik tak bergerak, menit berhenti, angin pun tidak terasa lewat, seakan seluruh dunia menjadi foto diam yang masuk ke ruang beku. Farhan mencoba menyalakan senter lagi. Tadi dia sudah menyalakannya ketika mulai masuk jalur, tapi cahaya dari senter itu seolah memudar, seperti disedot. Sekarang ketika dia menekan tombol power, cahaya muncul, tapi hanya bertahan sejauh setengah meter. Setengah meter yang pendek sekali untuk ukuran cahaya senter LED yang harusnya kuat. Dia berdiri, menyorotkan cahayanya ke segala arah. Pohon-pohon di sekitar tampak seperti bayangan hitam yang dikelilingi kabut halus. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara dedaunan bergesek, tidak ada suara apapun, sunyi yang terlalu sempurna. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, suasana berubah. Langit yang tadinya masih meneruskan sisa-sisa warna oranye lewat celah-celah daun, kini mendadak hitam. Bukan gelap karena matahari turun, tapi gelap seperti ada sesuatu yang menutup langit. Gelap yang terlalu cepat, terlalu rapat, dan terlalu pekat. Farhan merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mengedarkan pandangannya ke sekitarnya lagi, mencoba memahami apa yang berubah. Tapi yang terlihat hanya kegelapan. Kegelapan yang seolah bergerak pelan seperti kabut berdenyut. Perubahan itu terjadi begitu tenang, tapi tiba-tiba saja jantungnya berdegup keras ketika dia mendengar suara pertama setelah sekian lama sunyi. Bukan suara burung, bukan suara ranting patah, bukan suara daun jatuh. Suara itu datang dari jauh, tapi jelas, seperti seseorang sedang menggosok dua batu bersamaan, ritmis, pelan, dan kasar. Kers, kers, kers. Farhan menahan napas. Instingnya bilang itu bukan suara alami. Suara itu terlalu sengaja, seolah ada seseorang yang sengaja membuat suara untuk memastikan dia tahu ada sesuatu di sana. Ia mematikan senter, menunggu apakah suara itu berhenti. Tapi justru ketika cahaya padam, suara gosokan itu terdengar semakin jelas, semakin dekat, semakin kasar, semakin marah. Farhan mencoba berdiri perlahan, takut kalau gerakannya memancing perhatian sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Tapi suara itu semakin dekat. Suara itu bukan hanya mendekat, tapi mengelilingi. Dari kiri, dari kanan, dari belakang, dan seolah ada yang berdiri sangat dekat di depan. Farhan menelan ludah, mengambil keberanian kecil, dia menyalakan senternya lagi. Cahaya itu memotong kegelapan seperti pisau tumpul. Tidak jauh, tapi cukup untuk mengetahui bahwa dia tidak sendiri.
Di depan, sekitar 2 meter dari tempatnya berdiri, dia melihat sesuatu. Bukan sosok jelas, bukan orang, bukan juga hewan. Lebih seperti kumpulan bayangan yang menggumpal, bergelombang pelan, seolah asap hitam yang mencoba membentuk tubuh tapi gagal. Farhan menggigit bibirnya agar tidak mengeluarkan suara. Senter di tangannya bergetar dan dia berusaha menahannya dengan kedua tangan. Bayangan itu bergerak, tidak cepat, melainkan lambat dan pasti. Bergerak agak ke kanan, lalu seolah menghilang ke balik pohon. Tapi sebelum benar-benar hilang, suara lain muncul. Suara bisikan yang terdengar sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada suaranya sendiri. "Kenapa kamu masuk?" Farhan tersentak. Bisikan itu begitu lembut, tapi dinginnya menusuk telinga seperti jarum tipis yang basah. Dia langsung menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tidak ada siapapun, tidak ada apapun, tapi suara itu terlalu jelas untuk menjadi halusinasi. Dia mundur beberapa langkah. Senter diarahkan ke segala arah. Nafasnya mulai memburu. Dia tidak bisa melihat apapun, tapi dia tahu suara itu bukan angin, bukan suara ranting yang jatuh, dan bukan suara imajinasi. Ada sesuatu yang sedang memperhatikannya, mengawasinya, memanggilnya. Dan entah kenapa, semakin lama dia mendengarkan, semakin jelas dia merasakan bisikan itu bukan pertanyaan. Nada suaranya tidak seperti orang yang bingung atau penasaran. Itu justru terdengar seperti kalimat yang mengandung kemarahan yang tertahan. Seperti menegur, seperti mencela, seperti mengingatkan bahwa ia telah melanggar sesuatu. "Kenapa kamu masuk?" Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang, lebih jelas, lebih dekat. Farhan memutar senter ke arah suara itu datang, tapi lagi-lagi tidak ada apa-apa. Cahaya hanya membentur kabut hitam yang tebal, seperti dinding lembut yang tidak bisa ditembus. Ia mundur lagi, tapi tumitnya mengenai akar besar yang membuat tubuhnya oleng. Ia hampir jatuh, tapi berhasil menahan dengan tangan kirinya. Senter tetap dipegang erat di tangan kanan. Saat ia turun sedikit dan tubuhnya hampir sejajar dengan tanah, dia melihat sesuatu di ujung pandangan, tepat di batas cahaya senter. Ada tangan, hanya tangan. Tangan pucat yang mencengkram batang pohon dari balik kegelapan. Jemarinya panjang, kurus, dan tidak sepenuhnya terlihat karena tertutup kabut. Tapi gerakannya pelan, seperti mengundang. Farhan membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Tangan itu perlahan mundur ke balik kegelapan, lalu menghilang, dan ketika menghilang, suara gosokan batu itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, lebih keras, lebih marah. Kres, 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 kres. Suara itu seperti langkah, seperti sesuatu yang sedang berjalan mendekat atau berlari kecil ke arahnya. Farhan panik. Dia menyalakan senter maksimal, meski cahaya tetap ditelan udara. Dia mulai berjalan mundur, tidak peduli lagi soal akar atau batu, yang penting menjauh dari suara itu. Tapi setiap dia melangkah, suara di belakangnya ikut bergerak. Satu langkahnya menghasilkan 2 suara, lalu 3, lalu 5, dan setiap langkah itu disertai geraman kasar, seperti seseorang yang sedang menyeret batu besar sambil menggosokkan permukaannya ke tanah. Akhirnya Farhan berlari, tidak tahu arah, tidak tahu ini jalur atau bukan. Senternya digenggam erat, napasnya memburu, jantungnya berdegup sekeras genderang perang. Tapi suara itu tetap mengikuti. Tidak peduli seberapa cepat dia lari, suara itu menjaga jaraknya. Lalu di tengah kekacauan itu, bisikan itu terdengar lagi, lebih pelan, lebih dalam, lebih jelas dari sebelumnya. "Kamu tidak boleh di sini." Dan ketika Farhan menoleh, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan pekat yang bergerak seperti air hitam dan sesuatu di dalamnya seolah menunggu. Farhan berlari tanpa arah, napasnya memburu, tapi rasa takutnya jauh lebih besar daripada rasa capek. Dia tidak lagi peduli apakah ia masih berada di jalur, apakah ia akan terpleset, atau apakah ia menjauh dari arah turun. Yang ada di kepalanya hanya 2 kata:
harus pergi. Dia tidak tahu dari apa ia lari, tapi instingnya sudah teriak sejak tadi bahwa kalau dia diam, kalau dia berhenti meski 1 detik, itu bisa jadi kesalahan terakhir dalam hidupnya. Namun berlari dalam gelap bukanlah hal mudah. Senter yang ia bawa seakan tidak mampu menembus kegelapan yang memadat di sekelilingnya. Cahaya itu tetap pendek, tetap terbatas, dan setiap kali ia mengarahkan pandangan keluar lingkaran kecil cahaya itu, dia merasa seperti sedang melihat ke dalam mulut gua yang tak punya dasar. Ia tersandung sesuatu, akar besar mungkin, dan terjatuh keras. Lututnya menghantam tanah, membuat rasa nyeri langsung menjalar ke pahanya. Dia meringis, meludahi sedikit tanah yang masuk ke mulutnya, lalu merangkak bangun. Tapi ketika dia bangun, sesuatu menarik perhatiannya. Di ujung cahaya, agak tersembunyi, di balik semak, ada sesuatu yang tampak seperti ujung kain, kusut, kusam, dan berwarna gelap. Farhan mengarahkan senter ke sana sambil menahan napas. Cahaya itu memperjelas bentuknya. Sebuah tenda. Tenda tua, robek di beberapa bagian. Warnanya memudar seperti sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Salah satu tiangnya patah dan hampir tumbang. Dari bentuk dan kondisinya, tenda itu sepertinya sudah lama berada di sana. Terlalu lama untuk dibiarkan begitu saja. Farhan mendekat, meski seluruh tubuhnya menolak ide itu. Ada sesuatu dari tenda itu yang terasa menunggu, bukan menunggu seseorang, tapi menunggu ditemukan. Dia menyibakkan pintu tendanya yang sudah sobek, dan udara lembab yang basi menyeruak keluar, bau yang membuatnya mengernyitkan dahi. Di dalam tenda, barang-barangnya hampir kosong. Hanya ada sleeping bag tipis yang sudah lapuk, beberapa bungkus makanan ringan yang tinggal bungkusnya saja, dan satu benda yang langsung menarik perhatiannya. Sebuah buku kecil berwarna coklat gelap. Farhan meraihnya, sampulnya lembek, basah di beberapa bagian, dan tulisannya hampir hilang. Ketika dia membuka halaman pertama, tulisannya kacau. Ada tanggal, ada lokasi, tapi hampir semuanya pudar. Namun semakin ke belakang, tulisan yang tadinya tidak jelas mulai menjadi lebih teratur, seolah pemiliknya semakin sering menulis. Halaman-halaman itu berisi kalimat pendek, seakan ditulis buru-buru. Ada suara aneh malam ini. Aku yakin jalur ini beda dari jalur yang aku lihat kemarin. Sepertinya ada yang mengikutiku. Setiap kali aku berhenti, selalu ada satu langkah tambahan. Farhan menggigit bibir, jantungnya berdebar makin keras. Ia membuka halaman berikutnya. Kalau ada yang nemuin ini, balik aja. Jangan ikut suara yang manggil. Kalau ada yang nanya kenapa kamu masuk, jangan jawab. Jangan. Lengan Farhan merinding dari ujung jari sampai ke bahu. Ia mulai merasa mulutnya kering. Tangannya sedikit gemetar ketika ia membuka halaman terakhir. Halaman yang sudah lusuh dan penuh coretan. Di halaman itu hanya ada satu kalimat. Satu kalimat yang ditulis berkali-kali, ditimpa, digores, diganti, diperbesar, seakan penulisnya menuliskan itu dalam keadaan panik luar biasa. Jika kamu dengar langkah ketiga, jangan menoleh. Farhan menutup bukunya perlahan, tapi tangannya terasa berat. Kalimat itu seperti menempel di kepalanya, berputar-putar tanpa henti. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini mungkin cuma tulisan pendaki yang stres, mungkin seseorang yang tersesat dan mulai berhalusinasi. Tapi kalimat itu terasa terlalu spesifik dan terlalu mirip dengan apa yang dia alami beberapa menit terakhir. Dia menarik napas panjang, mencoba tenang, tapi tanpa peringatan, suara yang sangat dia takuti kembali terdengar. Satu langkah, jaraknya sekitar 5 meter dari belakangnya. Langkah itu tidak terlalu keras, malah pelan, seperti seseorang yang sengaja menapak lembut agar tidak menakuti. Tapi justru karena pelan itulah suara itu terdengar sangat jelas. Langkah kedua, lebih dekat. Farhan membeku. Ia ingat tulisan di buku itu. Jika kamu dengar langkah ketiga, jangan menoleh. Ia menggenggam tali ranselnya keras-keras. Jari-jarinya terasa dingin. Nafasnya dia tahan. Senter di tangannya tidak ia arahkan ke belakang. Ia hanya menatap tanah, menunduk. Langkah ketiga.
Langkah itu terdengar tepat di belakangnya. Tepat, tidak lebih dari 1 meter. Seolah sesuatu berdiri di belakangnya. Sesuatu yang tegak, sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa menyentuhnya jika mau. Dalam sekejap, seluruh tubuh Farhan berubah menjadi batu. Seperti ada pasak yang ditancapkan ke tulang belakangnya. Dia tidak berani bergerak, tidak berani menghela napas keras. Bahkan kelopak matanya hampir ia tahan agar tidak berkedip. Hanya ada satu hal yang dia tahu, jangan menoleh. Dia meremas tali ranselnya, jarum jam di pergelangan tangannya tetap tidak bergerak. Udara di sekitar terasa semakin dingin, dan di tengah ketakutannya itu, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Ada hembusan napas di tengkuknya. Napas itu tidak seperti manusia, terlalu panjang, terlalu lambat, terlalu berat. Seperti ada dada besar yang naik turun di belakangnya, tapi tidak terdengar. Yang terdengar hanyalah nafas itu dan suara pelan seperti geraman rendah. Farhan menggenggam tali ranselnya erat-erat. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa terkunci di tanah. Sementara nafas itu semakin dekat, semakin menekan, hingga ia merasa seolah ada wajah yang menempel di tengkuknya. Ia tidak berani berpikir, tidak berani menjawab, tidak berani bersuara. Namun sesuatu menyentuh bahunya. Bukan seperti sentuhan tangan manusia. Terlalu dingin, terlalu berat, terlalu tajam. Farhan gemetar hebat. Sentuhan itu bergerak pelan, seolah merayap dari bahunya ke arah leher. Dan pada saat yang sama, suara pelan terdengar sekali lagi. Bukan lagi dari arah belakang, tapi dari arah telinganya. Bisikan itu sama seperti sebelumnya, tapi kali ini lebih jelas, lebih panjang, dan lebih marah. "Kenapa kamu menoleh?" Farhan tidak menoleh, dia tidak berani. Tapi ketika bisikan itu selesai, sentuhan di bahunya berubah, mencengkram, kuat. Sekali tarik saja, dia langsung tertarik ke belakang. Farhan hampir terjatuh mundur, tapi dia berhasil mengayunkan berat badannya ke depan. Ia merunduk cepat, melepaskan diri dari cengkraman itu. Dalam sekejap, ia mengambil keputusan. Ia mencondongkan tubuh ke depan, siap menjejak tanah untuk berlari. Tapi pada detik ia mulai bergerak, langkah keempat terdengar. Langkah yang tidak seharusnya ada. Langkah yang jauh lebih keras daripada sebelumnya. Langkah yang menegaskan bahwa apapun yang berada di belakangnya sedang mengikuti, dan dia tidak akan berhenti. Pagi di base camp Sumbing biasanya cukup ramai. Para pendaki yang turun lebih pagi nongkrong di depan warung. Beberapa ngobrol sambil minum kopi, dan penjaga base camp biasanya sudah menyiapkan daftar check-in dan check-out pendaki. Tapi pagi itu berbeda. Suasananya canggung, seperti ada sesuatu yang mengganjal di tengah udara dingin pegunungan. Penjaga base camp, Mas Darto, terus menatap daftar buku tamu yang ada di depannya. Nama Farhan masih tercatat di kolom naik, tapi kolom turun kosong. Tidak ada tanda-tanda dia kembali semalam. Tidak ada kabar, tidak ada chat, tidak ada sinyal dari jalur lama. Tidak ada apa-apa. "Bapak yakin dia naik jam segitu?" tanya salah satu relawan SAR, Mas Firman, sambil mengikat tali sepatunya. "Yakin," jawab Mas Darto. "Saya lihat sendiri dia jalan. Udah saya larang lewat jalur lama, tapi dia bilang cuma mau lihat sebentar. Baru sekitar jam 7 dia naik. Harusnya sudah balik. Nggak ada laporan apa-apa semalam, Pak." "Nggak ada, pendaki lain juga nggak ada yang lihat dia." Mereka saling pandang. Jalur lama di lereng utara sebenarnya tidak benar-benar jauh. Dulu jalur itu sering dipakai sampai ada 2 kasus orang hilang berturut-turut. Bukan hilang yang biasa, mereka ditemukan di tempat yang tidak masuk akal. Satu diketemukan hampir di dekat sungai bawah, padahal jalur itu jauh dari sana. Satu lagi ditemukan di sisi selatan gunung, padahal ia tercatat naik dari sisi utara. Setelah 2 kejadian itu, jalur ditutup. Tapi selalu ada saja pendaki yang penasaran. Relawan yang ikut pagi itu ada 5 orang. Firman, Aan, Didin, Rasti, dan satu lagi anak baru bernama Yoga. Mereka tidak membawa perlengkapan berat, hanya radio, senter, kompas, dan tanda khusus untuk pengecekan jalur. Karena jaraknya dekat, seharusnya pencarian tidak akan panjang. Namun rasa tidak enak sudah menggelayut sejak mereka melangkah ke jalur lama. Udara pagi yang biasanya cerah berubah jadi pekat. Embun masih menggantung di daun-daun.
tapi cahaya matahari seperti enggan menembus pepohonan. Pagi tapi gelap amat ya, gumam Aan. Firman hanya mengangguk. Ia pernah menyisir jalur ini 3 tahun lalu, sebelum jalur ditutup. Rasanya tidak pernah sepekat ini, dan pohon-pohon di kiri kanan seolah condong ke satu arah. Sama seperti yang dirasakan Farhan semalam. Tapi tidak ada yang tahu itu, tidak ada yang pernah selamat untuk menceritakannya. Mereka berjalan perlahan sambil memanggil nama Farhan beberapa kali, berharap ada suara dari jauh. Tapi yang terdengar hanya suara dedaunan yang basah dan langkah kaki mereka. Sesekali burung terdengar dari kejauhan, tapi cepat hilang. Di sini kayak sepi banget ya, kayak nggak ada hewan sama sekali, kata Rasti lirih. Udah fokus dulu, jangan mikir macam-macam, jawab Firman. Mereka akhirnya tiba di titik di mana jalur itu harusnya bercabang. Tapi anehnya, jalur itu tampak lebih panjang daripada saat terakhir mereka lihat dulu. Padahal sesuai peta lama, jalur buntu harusnya cuma beberapa menit dari pos awal. Ini seperti jalurnya menambah dirinya sendiri. Yoga memeriksa tanah. Tidak ada bekas injakan sepatu. Tidak ada tanda orang lewat. Pak, ini aneh, katanya. Tanahnya kayak belum disentuh siapapun. Padahal kalau semalam ada pendaki lewat, pasti ada jejak. Firman tidak menjawab. Ia melanjutkan jalan. Dan disinilah mereka menemukan hal pertama yang membuat seluruh tubuh mereka merinding. Di tengah jalur yang terlihat rata, terlihat sebuah senter. Senter itu menyala, tegak lurus di tanah, seolah ada seseorang yang menancapkannya ke lumpur. Cahaya yang keluar dari senter itu bukan cahaya kuat seperti biasanya. Cahaya itu redup, mengarah lurus ke depan, menerangi sedikit kabut pagi yang melayang pelan. Astaga, Rasti menutup mulutnya dengan tangan. Senter itu milik seorang pendaki yang baru saja hilang. Firman berjongkok, memeriksa tanah di sekitarnya. Tidak ada tanda-tanda jejak kaki, bukan cuma tidak ada jejak Farhan, jejak apapun tidak tampak. Tidak ada jejak binatang, tidak ada tanah yang terinjak, tidak ada daun yang tertekan. Senter itu berdiri seperti ditaruh oleh seseorang yang tidak perlu menginjak tanah, atau sesuatu yang tidak menapak seperti manusia. Ada bekas apa, Man? Tanya Aan. Gak ada, jawab Firman pelan. Gak ada sama sekali. Ini yang bikin saya bingung. Didin menelan ludah. Gimana bisa seseorang ninggalin senter di sini tanpa ninggalin jejak ya? Tentu tidak ada yang menjawab. Rasti mulai melangkah mendekati senter itu. Tapi ketika jaraknya tinggal 2 langkah, ia berhenti mendadak. Tadi kalian dengar gak? Yang lainnya langsung siaga. Dengar apa? Rasti tidak menjawab dulu. Dia menoleh ke belakang. Kayak ada suara langkah. Yoga mengerutkan dahi. Langkah? Di mana? Rasti kembali menatap ke belakang. Wajahnya mulai pucat. Dari kanan, kayak ada yang jalan pelan. Semuanya terdiam. Angin sama sekali tidak berembus. Daun-daun tidak bergerak. Suasana seperti foto. Diam. Lalu Aan tiba-tiba berkata, aku juga dengar. Suara apa? Tanya Firman. Aan mengangkat tangan, meminta semua orang diam. Mereka semua menahan napas, dan di tengah kesunyian itu terdengar suara halus. 1 langkah. Pelan, tapi jelas. Seperti seseorang menjejakkan kaki di tanah basah. Firman lalu memutar badannya, mengarahkan pandangan ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya semak dan kabut yang pelan-pelan naik. Lalu suara itu datang lagi. 2 langkah. Masih dari arah yang sama. Masih pelan. Masih ritmis. Rasti mundur 1 langkah. Yoga merinding. Didi menggenggam handy talkie-nya erat-erat. Man, itu suara manusia kan? Tanya Didi terbata. Tidak ada yang menjawab. Mereka menunggu langkah ketiga. Dan langkah ketiga itu datang kali ini lebih dekat. Jauh lebih dekat dari yang seharusnya. Semua orang spontan menoleh ke arah suara. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan. Tidak ada hewan. Tidak ada daun yang bergerak. Tidak ada apapun. Hanya kabut putih tipis dan kesunyian yang kembali menelan mereka. Kayaknya, Rasti berbisik, kayaknya jalur ini harus kita tutup lagi. Bilang dulu ke base camp, kata Firman. Suaranya berat. Selesai dari sini, jalur ini kita segel.
capek mau jelasin kenapa. Tapi ini jalur bukan jalur biasa. Farhan gimana? Tanya Yoga. Firman menatap senter yang masih menyala di tanah. Dengan pelan dia mematikannya. Kita cari sampai batas aman aja, katanya. Kalau nggak ketemu, kita lapor. Tapi jalur ini cukup sampai sini. Mereka sempat mencoba masuk lebih jauh beberapa meter. Tapi semakin mereka melangkah, semakin tebal kabutnya. Udara berubah semakin dingin. Dan pelan-pelan suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini bukan 3 langkah, lebih banyak. Seperti ada banyak yang mengikuti dari belakang. Akhirnya Firman mengangkat tangan. Kita turun sekarang. Semua orang langsung mundur tanpa protes. Tidak ada yang ingin tahu apapun lagi tentang jalur itu. Tidak ada yang ingin menoleh. Dan saat mereka berjalan kembali ke arah base camp, mereka semua merasakan hal yang sama. Ada yang mengikuti. Tidak dekat, tidak jauh, tapi mengikuti. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menoleh. Karena dalam hati kecil mereka, masing-masing tahu kalau mereka mendengar langkah ketiga terlalu dekat, itu bukan sekadar langkah, itu tanda. Dan mungkin Farhan bukan hilang, melainkan dipanggil, atau dijemput, atau disimpan oleh sesuatu yang bukan dari gunung. Dan jalur lama itu bukan jalur yang ditutup karena longsor. Jalur itu ditutup karena jalur itu adalah sebuah jalur yang seharusnya tidak pernah dilewati oleh siapapun.